Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila Altika Putri dengan NPM 2011080397 dari kelas BKTI 3E akan menjelaskan tentang Ginsberg Theory of Career dan media pembelajaran menggunakan mainan tradisional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan dan konseling karir dengan dosen mengampu Mistika Febriani, MPD. Ginsberg Theory of Career. Ginsberg menyatakan bahwa karir merupakan suatu proses yang tidak dapat dirubah, terjadi dalam periode yang jelas, dan digolongkan berdasarkan sejumlah persetujuan yang dibuat oleh individu antara harapan dan kemungkinan. Konsep umum teori Ginsberg. 1. Faktor emosional. Permasalahan emosional merupakan faktor penting dalam menentukan pola penyimpangan pilihan karir. 2. Ada 4 komponen yang dapat memberikan kontribusi pada proses pemilihan karir individu selama masa remaja, yaitu pengujian tentang realita, perspektif mengenai kesesuaian waktu pengembangan, kemampuan untuk menunda kepuasan, dan kemampuan untuk menerima dan mengimplementasikan perencanaan karir. 3. Ada 2 tipe kepribadian, yaitu kepribadian yang berorientasi pada pekerjaan dan kepribadian yang berorientasi pada prinsip kesenangan. Namun demikian, individu tidak berarti masuk ke dalam kategori salah satu di antaranya, namun merupakan gabungan dari keduanya. Unsur-unsur teori Ginsberg, yaitu unsur proses, unsur irreversibilitas, unsur kompromi. Proses pemilihan karir menurut Ginsberg. 1. Masa fantasi. Masa fantasi ini berlangsung pada individu dengan tahap usia sampai kira-kira 10 tahun atau 12 tahun atau masa sekolah dasar. Pada masa ini, proses pemilihan pekerjaan masih bersifat sembarangan atau asal pilih, tanpa didasarkan pada pertimbangan yang masak atau rasional dan objektif mengenai kenyataan yang ada. 2. Masa tentatif. Dalam masa ini terbagi beberapa tahap. Yang pertama, tahap minat. Tahap ini berlangsung pada usia antara 11 sampai 12 tahun, di mana individu mulai menyadari kebutuhan untuk mengidentifikasi arah karir mereka. Yang kedua, tahap kapasitas. Tahap ini berlangsung pada usia antara 12 sampai 14 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memperkenalkan ide tentang kemampuan terhadap pertimbangan karir mereka. Yang ketiga, tahap nilai. Tahap ini berlangsung pada usia antara 15 sampai 16 tahun, di mana anak mulai beranjak remaja dan melakukan perubahan-perubahan dalam pilihan karir mereka. Pada masa ini, remaja mulai memikirkan bagaimana memberikan layanan untuk masyarakat. Yang keempat, tahap transisi. Tahap ini berlangsung pada usia 17 sampai 18 tahun. Tahap ini menggambarkan keadaan di mana individu akan memadukan orientasi-orientasi pilihan yang dimiliki sebelumnya untuk direalisasikan dalam kehidupannya. 3. Masa realistik. Masa ini berlangsung ketika individu ditinjau dari segi pendidikan berada pada masa perkuliahan atau mulai bekerja. Pada masa ini, okupasi terhadap pekerjaan telah mengalami perkembangan yang lebih realistis. Masa ini dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap eksplorasi. Pada tahap ini, di mana individu akan melakukan eksplorasi atau menerapkan pilihan-pilihan yang dipikirkan pada masa tentatif akhir dan belum berani mengambil keputusan, dengan memberikan penilaian atas pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam keterkaitannya terhadap tuntutan kerja yang sebenarnya. Yang kedua, tahap kristalisasi. Pada tahap ini, individu akan mengambil keputusan pokok dengan mempersatukan faktor-faktor internal dan eksternal dirinya untuk sampai pada spesifikasi pekerjaan, termasuk tekanan keadaan yang ikut memaksa mengambil keputusan itu. Yang ketiga, tahap spesifikasi, yaitu tahap pemilihan pekerjaan yang spesifik atau khusus. Pada tahap ini, individu mulai memilih pekerjaan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah ia lakukan.
Yang perlu disiapkan yaitu yang pertama bermain ular tangga, yang kedua daftar pertanyaan. Untuk pertanyaannya dibuat berkaitan dengan karir. Misalnya, yang pertama, apa karir yang kamu inginkan di saat kamu berada pada usia anak-anak? Yang kedua, apakah karir yang kamu inginkan saat ini sesuai dengan faktor internal dan eksternal pada dirimu? Yang ketiga, apakah karir yang kamu inginkan saat ini adalah karir yang sama saat kamu inginkan pada masa kecil? Yang keempat, apakah kamu sudah menentukan karirmu untuk kedepannya? Dan lain-lain. Cara memainkannya, yang pertama, tentukan siapa yang bermain terlebih dahulu. Untuk menentukannya, dapat menggunakan switch atau home pimpa. Yang kedua, kocok dadu. Jika mata dadu berjumlah 6, maka pemain mendapat giliran bermain tambahan. Yang ketiga, jalankan pion sesuai dengan jumlah mata dadu yang didapatkan. Yang keempat, jika berhenti pada kolom yang terdapat tangga, maka Anda dapat naik. Namun, jika berhenti tepat pada kepala ular, maka Anda harus turun dan menjawab pertanyaan. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.